جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته ومن والاه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم كذلك. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقم، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأهلنا والمسلمين والمسلمات، خصوصا لمشائخنا ولأساتذنا ولطلابنا ولتلاميذنا، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين، آمين يا رب العالمين. Kita lanjutkan kembali bahasan kita, Kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Sebelumnya mari kita mendoakan sang pengarang kitab, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrarihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmunya terus bermanfaat, khususnya untuk kita baik di dunia maupun di akhirat, dan juga guru-guru kita, semua guru-guru kita yang mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita bagaimana kenal dengan Allah, bagaimana kita bisa berakhlak dengan akhlak yang baik, bil khusus kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi, melimpahi, mencurah-curahkan kasih sayangnya, rahmatnya kepada mereka semua, menambah nur mereka, menambah, menyempurnakan keimanan mereka, disempurnakan Islam, iman dan ihsan mereka. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala untuk yang masih hidup, Allah jadikan mereka husnul khatimah. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan, lapangkan kuburnya, sinari, jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindari agar jangan sampai kubur mereka menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولتبارك من الله تعالى ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, kita sudah masuk ke Al-Babus Sadisu fi Adami Qiraah. Bab ke-6 yang menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Kita kemarin sudah jelaskan bahwa sebelum kita membaca Al-Quran hendaknya kita mengikhlaskan niat kita. Kita bersihkan dulu batin kita. Apa batin itu harus dibersihkan? Dari apa? Dari kesyirikan. Maksudnya apa? Jangan ada niat di dalam hati kita ketika membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran selain Allah. Maka kita bersihkan, ikhlaskan, mukhlishina lahuddin. Terus apalagi? Kita beradab supaya ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, ada di dalam keyakinan kita, kita ini dapat melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihatnya, maka kita harus yakinkan dengan sepenuh-penuh keyakinan bahwa Allah melihat kita. Artinya apa? Ihsan. Jadi kita beradab, adab zahir, adab batin. Kita bersihkan diri kita, lahir batin kita bersihkan. Terus beradab, merasa seperti melihat Allah. Atau kalau tidak bisa, merasa seperti dilihat oleh Allah. Maka ketika kita beradab begitu, nggak mungkin kita ngajinya kakinya di begini-beginikan, misalnya diangkat-angkat, diselonjor-selonjorkan sampai santai-santai, tidak menghadap ke kiblat. Nah, dengan begitu nanti Allah akan memperhatikan kita. Oh, hambaku si fulan, dia beradab, dia merasa melihatku. Oh, si fulan, dia merasa kulihat, makanya dia beradab. Maka kita nanti diperhatikan. Ada banyak orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu. Maksudnya bukan 1-2 orang. Walaupun kalau dibandingkan dengan jumlah orang muslim yang menghafal Quran sedikit. Tetapi maksudnya mereka antri untuk mendapatkan perkenan dari Allah. Nah, maka untuk daripada itu hendaknya kita menjadi orang yang spesial. Bagaimana cara kita menunjukkan kespesialan kita itu? Dengan beradab. Adab lahir, adab batin. Sampai sini jelas? Nah, maka kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi asrarihi fid darin faslun wa yanbaghi idza arada al-qira'ah ay yunazzifa fahu bis-siwaki wa ghairihi. Wa ikhtiyaru fi siwak ay yakuna bi'udin min arak. Dan hendaklah jika hendak membaca Al-Quran, orang tersebut membersihkan mulutnya menggunakan siwak, menggunakan sikat gigi, siwak. Nih, siwak. Jadi sebelum kita ngaji bersihin dulu mulut kita. Nah, bersihin dulu. Pakai apa? Pakai siwak atau yang selainnya juga boleh. Wa ikhtiyaru fi siwak ay yakuna bi'udin min arak. Dan kalau misalnya bisa diusahakan siwaknya itu dari kayu arak. Namanya kayu arak, bukan minum arak, bukan. Kayunya itu nama pohonnya itu pohon arak. Ada yang warna putih-putih nih. Kalau yang ini zaitun. Kalau zaitun itu ada disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyyati wa la gharbiyah. Pohon yang diberkahi oleh Allah, zaitun. Nah, ini zaitun ini. Jadi biasanya kalau kita
ruqyah, itu kelihatan tuh keberkahan daripada siwak ini. Ditaruh di ini, kesakitan itu si siapa namanya, takut jinnya itu, setan-setannya itu. Apalagi kalau kita sering gunakan untuk membersihkan mulut kita sebelum sholat, sebelum ngaji. Kalau sebelum sholat bersihin dulu. Berapa kali lipat orang yang sholatnya orang yang sholatnya pakai siwak dan orang yang nggak sholat? Lebih baik dari berapa kali? 70 kali. Ada di sini yang sanggup sholat subuh 70 kali? Sanggup? Tidak sanggup. Pakai ini, goyang-goyangkan mulutnya itu. Ada orang yang pakai sekali aja pakainya, habis itu udah. Ada yang berapa hari. Nah, kita minta kepada Allah keistiqomahan. Bahkan Rasul itu disuruh malaikat Jibril bersih-bersihin terus mulutnya itu, sampai kayak mau luka itu mulutnya itu. Kalaulah aku tidak khawatir memberatkan umatku, sudah kusuruh setiap sebelum sholat itu siwak dulu. Nah, kita ambil yang paling afdol. Kalau ada amal itu selalu ambil yang paling afdol. Kita bukan lagi urusannya, oh ini boleh apa tidak ngerjain ini. Apa ini sunnah muakkadah, apa ini sunnah ghairu muakkadah. Amal-amal kita ambil yang paling afdol, sudah selesai, titik. Ambil yang paling afdol. Dengan begitu, itulah disebutnya kita wara', berhati-hati dalam beramal. Jelas ya? Pakainya kayu arak kalau tidak bisa. Kalau nggak bisa, pakai yang ini zaitun bisa. Wa yajuzu bisairil aidan bikulli ma yunadhif. Boleh juga pakai yang lain. Pakai kayu-kayu yang lain boleh. Jadi tidak harus dari kayu arak, tapi kalau di dalam riwayat itu pakai kayu arak. Sekarang ada juga yang sudah premium. Jadi siwaknya itu warna ini rasa-rasa. Ada rasa lemon, macam-macam itu. Nah, cuman nanti kalau masuk bulan puasa repot nanti. Bisa makruh atau bahkan bisa jadi haram. Bisa jadi haram. Pakai kita ada rasa tertelan, batal sudah puasa itu. Jadi boleh pakai yang lain, misalnya apa? Kal khirqati, khashinati, wal isnan, wa ghairi dzalik. Pakai apa aja? Misalnya kain kasar, boleh pakai baju. Atau pakai segala sesuatu yang menjadikan gigi kita itu lebih bersih. Pakai yang sekarang modern, pakai sikat gigi boleh. Tapi kalau misalnya sudah pakai sikat gigi mau tiru Rasul lagi, pakai ini boleh juga. Aneh belum pernah coba itu ngeruqyah pakai sikat gigi itu gimana tuh? Bisa apa enggak? Coba kalau pakai ini sudah takut dia itu. Takut dia. Wa fi husulihi bil isba'il khashinati thalathatu awjuh. Jadi bisa pakai khirqah, pakai kain ya. Atau pakai jari-jari yang kasar ini bisa, atau selainnya. Tapi kalau misalnya bil isba'il khashinah thalathatu awjuh. Kalau misalnya pakai jari yang kasar kan nggak ada tuh kita, aduh siwak nggak punya misalnya, sikat gigi ketinggalan, pakai ini. Kata Imam Nawawi ada 3 pendapat di sana itu. Menurut pendapatnya li ashabis Syafi'i, maksudnya apa? Dari ulama-ulama Syafi'i. Dari ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi kita menggunakan mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab yang kita pilih adalah mazhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lebih hati-hati dalam pendapatnya itu. Ketika ada sebuah larangan, dia pasti ambil yang paling hati-hati. Contohnya apa? Bersentuhan laki-laki dan perempuan. Mazhab yang lain ada yang menyatakan, oh enggak, kalau enggak pakai nafsu enggak batal. Ada yang bilang, oh cuman bersentuhan enggak batal walaupun pakai nafsu. Yang batal di sana jima. Nah, Imam Syafi'i
pendapatnya itu kalau kita baca di hafalan kita itu apa namanya? Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Jadi yang pertama junub disebutkan di awal. Junubnya sudah disebutkan. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marada aw ala safarin, kalau kalian sakit, kalau kalian dalam perjalanan, aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau membuang hajat, atau kalian sentuh perempuan. Nah, yang junub sudah disebutkan. Maka kata Imam Syafi'i, tidak mungkin yang sama disebutkan dua kali. Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka, hapus. Itu maknanya fa'fu. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa fa'fu wasfah, atau sama-sama menghapus, tapi maknanya beda karena disebutkan dua di sana itu. Dan juga ada sebuah riwayat, nah Rasulullah SAW an bai'il mula'amah. Rasulullah SAW melarang jual beli yang sentuh-sentuh itu. Kalau sentuh beli, sentuh harus beli. Nah, Rasul nggak boleh itu. Nah, maka lamastumun nisa, kata Imam Asy-Syafi'i mengambil pendapat bahwa menyentuh perempuan batal, untuk hati-hati. Jadi pendapatnya Imam Syafi'i, kalau ada yang larangan mesti itu dijauhi, tapi pas ada perintah dikerjakan. Contohnya apa? Contohnya di mazhab Asy-Syafi'i itu kata Rasul, setiap antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Siapa yang mau? Yang nggak mau ya sudah, jangan. Maka kita ambil ikut Utsman bin Affan ketika sholat Jumat, tambah satu azan lagi, ada sholat qobliyah. Yang tidak mau ya sudah. Sebelum maghrib di sini ada sholat sunnah juga, antara azan dan iqamah ada sholat sunnah. Siapa yang mau? Yang nggak mau ya sudah. Jadi tidak muakkadah, oh ini bukan muakkadah, maka dia nggak ngerjakan. Kita nggak begitu. Jadi waro' dalam hal amal itu ketika ada perintah dikerjakan, ketika ada larangan ditinggalkan. Bukan misalnya ada larangannya nanti bersifat tidak terlalu kuat, maka dikerjain sama dia. Oh nggak apa-apa, ini kan nggak haram, makruh aja. Nah itu namanya nggak waro', ya. Nah maka menurut pendapatnya ulama Syafi'i rahimahullah taala, asyharuhuma annahu la yahsul. Yang paling masyhur, pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal, yang paling banyak dipakai adalah kalau pakai jari-jari itu tidak sampai kepada sunnah. Jadi pas kita mau membersihkan mulut gigi kita pakai ini, itu tidak sampai kepada sunnah. Itu yang pertama. Watsani yahsul. Yang pendapat kedua, oh itu sunnah juga. Jadi kalau misalnya kita membersihkan gigi kita pakai jari-jari yang kasar, itu sunnah juga. Dan pendapat ketiga, watsalits yahsulu idz lam yajid ghairaha. Sunnah, tapi syaratnya kalau kita tidak mendapatkan selain jari kita. Misal kita kira-kira ada nggak kita selain jari itu? Ada nggak? Ada apa coba? Baju. Bisa kita pakai baju. Kalau misalnya nggak dapat lagi sesuatu selain jari, baru sunnah. Jadi pendapat yang paling masyhur apa tadi kalau pakai jari? Pendapat yang paling masyhur bukan sunnah. Pendapat kedua sunnah. Pendapat ketiga sunnah dengan catatan tidak mendapatkan sesuatu selain jari ini untuk bersihin mulut. Gitu ya. Jadi adab yang harus kita lakukan sebelum ngaji itu harus bersihin dulu mulutnya. Nah, terus kita lanjutkan. Wa yasaku 'aradan mubtadi'an bil janibil aiman min famihi. Jadi pas kita bersiwak itu hendaklah kita mulai dari sebelah
Aiman itu apa? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Yang paling luar dulu. Paling luar. Habis itu masuk ke dalamnya. Paling luar sudah bersih semua. Atas bawah sudah bersih. Masuk ke dalamnya. Masuk ke apa namanya? Ini kan misalnya ini gigi geraham nih. Nih dari sini ya, paling sini. Sini bersihkan, masuk ke sininya. Nah sini. Habis itu masuk ke dalamnya. Jadi dari yang paling kanan dulu. Kalau yang baik-baik itu selalu mulai dengan yang kanan. Masuk masjid kaki, keluar masjid kaki. Nah, masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Ingatkan itu. Atur langkah itu. Kalau nggak bisa berhenti dulu. Nah, mana kaki kanan, mana kaki kiri. Dulu kita waktu kecil nggak tahu itu mana kanan mana kiri. Dulu aneh itu nggak tahu kan kanan mana kiri mana. Cuman taunya tuh kanan lebih kuat dari kiri karena biasa dipakai. Nah, ini kanan berarti. Tapi tahu semua yang kidal tahu. Ingat, masuk masjid kaki kanan sering masih lihat ya. Mana santri masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kanan. Gimana santri? Ya, jangan dibiasakan. Ingat semua yang baik-baik pakai mulai dari kanan. Wa yanwi bihi al-ityana bisunnah. Ya, kita untuk apa namanya? Mengikuti sunnah. Ya, kalau misalnya kita apa namanya? Susah, maka kita cari dulu yang paling mudah untuk bisa kita capai ya. Terus yang selanjutnya itu qala ba'dul ulama yaqulu 'inda as-siwak Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Waktu kita bersiwak itu baca doanya apa? Allahumma barik li fihi, Allahumma barik li fihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahilah aku dalam siwakku ini, wahai serahim-rahim, wahai sepengasih-pengasih yang pengasih. Nah, kita baca itu Allahumma barik li fi, terus ya arhamar rahimin. Nanti kalau misalnya enggak terbiasa, Allahumma barik lana fi ma razaqtana nanti. Jadi ada kisah itu, ada mutawif itu apa, orang yang biasa mandu umroh itu, ada bapak-bapak dia nggak hafal doa, dia cuma hafal doa makan. Allahumma barik. Jadi pas tawaf itu dia baca itu aja, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Artinya bagus. Ya Allah, berkahi aku terhadap semua yang kau rezekikan kepadaku dan jauhkan aku dari api neraka. Nah, nanti kalau ngeliat itu ada yang diplesetkan juga. Setan takut katanya. Waduh, jangan-jangan saya dimakan nanti katanya. Jangan-jangan saya mau dimakan juga nih sama dia nih. Doanya itu ya hafalkan. Allahumma barik li fi ya arhamar rahimin. Terus qala al-Mawardi, kata Imam al-Mawardi min ashab Syafi'i. Beliau itu Imam al-Mawardi itu merupakan salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Yustahabbu ayyastak fi dhahiril lisan wa batinaha. Disunahkan, dicintai gosok gigi itu untuk membersihkan apa? Zahir. Zahir itu bisa yang nampak atau punggung. Berarti yang bagian luar dulu. Wa batiniha, dan perutnya atau bagian dalamnya, batin. Batinun itu perut, batin. Zuhrun itu punggung. Jadi bersihin semua, tadi sudah dijelaskan ya. Wa yumirru siwak ala atrafi asnanihi wa qarasi adrasihi wa saqfi halqihi imraran rafiqan. Jadi sapu semua ya,
di berbagai macam atraf, di berbagai macam sisi, di berbagai macam sudutnya. Di ujung-ujungnya semuanya dibersihin semua. Termasuk gigi adros, gigi geraham juga dibersihkan. Nah, sudah kita bahas kan gigi geraham itu apa? Dari mana? Setelah gigi taring sampai ke belakang. Itulah gigi geraham. Jadi setiap gigi itu kalau dalam bahasa Arab itu ada nama-namanya, tapi adros itu yang termasuk gigi geraham itu kira-kira dari setelah gigi taring, sebelum gigi taring sampai ke belakang. Langit-langitnya juga dibersihin. Langit-langit dibersihkan, gigi dibersihkan, mulut-mulutnya dibersihkan. Tapi lembut-lembut aja. Imroron rafiqan, berulang-ulang secara lembut. Jadi ulang-ulang secara lembut, jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar. Nanti kalau misalnya sariawan susah lagi ngaji. Pas setoran dibenerin makhrajnya, fontnya nggak sempurna, lagi sariawan Ustaz. Nah, lagi sariawan katanya. Nah, pelan-pelan aja gosok gigi itu. Ya. Nah, terus satu paragraf lagi. Qalu, mereka berkata, siapa yang berkata ini? Ulama-ulama dari mazhab Syafi'i. Apa kata mereka? Bi'udin mutawassitin la syadidil yubusati wala syadidir rutubah. Sepatutnya seorang yang akan membaca Al-Quran itu bersiwak dengan menggunakan kayu yang sedang-sedang saja, mutawassit. Tidak terlalu yubus, tidak terlalu kering, wala syadidur rutub, juga tidak terlalu basah. Tahu rutub, kurma rutub itu kurma yang basah. Jadi nggak terlalu basah, nggak terlalu kering. Kalau kata pepatah itu, la takun rutban fatuksara. Jangan kau lembek, nanti kau akan diinjak-injak. Wala yabisan fatukassara. Jangan juga terlalu keras, jangan terlalu kering, nanti kamu akan dipatah-patah. Nah, jadi si siwaknya itu jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Fa istadda yubsuhu layyinhu bil ma. Kalau misalnya terlalu basah, ya sudah lembutkan pakai air. Kalau misalnya terlalu kering, yubsun terlalu kering, maka lembutkan, kasih air, dengan air, dikasih air. Misalnya kita lama nggak pakai dari zuhur sampai dari subuh sampai zuhur misalnya, kering, maka dikasih air dulu. Jadi jangan yang sedang-sedang, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Kenapa? Kalau terlalu basah nanti dia nggak berfungsi lagi, nanti susah dia untuk bersih-bersihin kotoran-kotoran itu. Kalau terlalu kering nggak enak juga, kering nggak enak di mulut kita itu. Terus wala ba'sa bisti'mali siwaki ghairihi bi'idhnih. Nah, kata Imam Syafi'i, nggak apa-apa kalau misalnya kita nggak punya siwak, pakai siwak orang lain, tapi bi'idhnihi, harus izin dulu. Kalau sudah diizinkan baru. Nah, tapi sebaiknya masing-masing pakai siwaknya masing-masing, supaya kumannya itu tidak menyebar. Jadi kuman punya kuman masing-masing aja. Kalau ini kan barang-barang yang bersifat pribadi, privat. Tapi kalau misalnya diizinkan boleh, kalau enggak ya jangan. Sekali lagi jangan kita menyebabkan diri kita sendiri susah menghafal itu, karena kita banyak beban. Salah satunya menzalimi saudara kita pakai barang dia tanpa izin. Wa amma idza kana famuhu najisan bidamin aw ghairihi fa innahu yukrahu lahu qiraatul Qur'an qabla ghuslihi. Kalau misalnya mulutnya itu terdapat najis, ada darah misalnya. Jadi darah itu sifatnya kalau di dalam tubuh kita dia nggak najis. Kalau dia keluar tergantung kata ulama. Dia mengalir apa enggak, sedikit atau tidak. Kalau misalnya sedikit, yang dianggap adat itu sedikit, setetes, oh itu enggak
Nyamuk, tok. Sedikit menurut adat, maka dia tidak najis. Tapi kalau mau hati-hati gimana? Bersihin aja. Bersihkan saja. Nah, kalau di mulut kita ada najis, kenapa? Misalnya kita jarang gosok gigi, yang menyebabkan gampang gusi berdarah. Kan kalau kita jarang bersih-bersih mulut, suka berdarah gitu. Nah, itu artinya apa? Terdapat najis di sana itu. Dari darah atau najis-najis yang lain. Apa najis yang lain contohnya? Isi perut kita itu naik ke atas. Kan ini kan isinya apa? 3 huruf. Awalnya T, ujungnya I. Masih loading? Hasil loading. Jangan disebutkan. Maka ketika kita muntah, naik dia ke atas. Itu najis. Atau ketika kita tidur, tapi tidurnya itu kepala setara dengan perut. Maka keluar air ludah berasal dari perut, itu najis. Kenapa kok najis? Karena bercampur dengan 3 huruf tadi itu yang ada di sini tuh. Yang ada di perut itu. Tapi kalau misalnya kita tidur begini, tiba-tiba netes, najis nggak itu? Tidak. Kenapa? Dari kepala. Air liurnya itu dari kepala. Tapi tetap saja orang yang melihatnya menjadi tidak nyaman yang melihatnya itu. Nah, itu najis-najis di dalam mulut itu. Jadi kalau nggak darah yang keluar dari sini, baik berupa muntahan, kan ada kita kadang ini muntah itu. Muntah ketelan lagi, tapi masih ada sisa-sisa. Nah, itu harus dibersihkan, jangan ngaji dulu. Atau air ludah tadi itu, air ludah waktu kita tidur, tapi tidurnya perutnya itu setara, apalagi lebih rendah kepala kita dari perut. Nah, itu sudah otomatis itu najis itu. Maka nanti dilihat-lihat itu kalau ada yang tidurnya itu kepalanya setara perut atau bahkan lebih rendah, tiba-tiba bikin peta. Nah, itu najis, itu harus dibersihin. Ya, nggak sah nanti tempatnya itu menjadi tempat sholat, nggak sah. Jadi harus dibersihkan dulu. Kenapa? Makruh. Karena kita ini membaca suci Al-Quran yang mulia, perkataan yang paling bagus. Allah bercakap-cakap juga, karena Allah itu mutakallim. Salah satu sifatnya itu kalam. Dia mutakallim, Allah bercakap-cakap, tapi cakapnya nggak sama seperti kita. Nah, Al-Quran itu kalamullah, perkataannya Allah, mulia. Karena yang mengatakannya itu yang maha mulia, nggak ada bandingannya. Baik itu sedikit, apalagi banyak. Nah, maka harus dibersihkan dulu, jangan sekali-kali kita ngaji, bersihkan dulu. Cari. Kadang kalau kita lagi sakit itu misalnya suka muntah atau gimana, itu bersihkan. Mulutnya harus bersih. Berkali-kali, 3 kali. Sampai kita yakin habis najisnya itu di dalam mulut kita itu. Baru kita mengaji. Nah, tadi hukumnya apa? Yukroh, makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Maksudnya apa? Perbuatan itu dibenci Allah dan Rasulnya. Kalau dalam terminologi fikih, makruh itu apa, Pul? Makruh dalam terminologi fikih, dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala. Itu disebutnya makruh. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ya nggak dapat apa-apa, rugi. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Kalau yang haram dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Nah, itu harus tahu ya. Tadi makruh itu. Kata Imam An-Nawawi, wa hal yuhram, apakah diharamkan? Qala Ar-Ruyani, kata Imam Ar-Ruyani, ulama besar sekitar abad 500 Hijriah, ulama besar Asy-Syafi'i, min ashab Asy-Syafi'i an walidihi, jadi bapaknya itu ulama juga, ahli fikih juga. Imam Ar-Ruyani, beliau itu mazhab Syafi'i juga dari bapaknya. Yahtamil wajhain, ada 2 pendapat. Wal asahhu la yahram, Ada 2 pendapat, dan yang paling kuat
tidak haram, hanya saja makruh. Tapi sebaiknya kita jauhi. Ingat, kita harus wara', kita harus hati-hati dalam beramal itu. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Mudah-mudahan. Lihat waktu Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sungguh hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah sajalah. Sungguhlah hanya yang memakmurkan masjid Allah itu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka nggak takut kecuali sama Allah saja. Mudah-mudahan orang itu fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu termasuk di antara orang-orang yang diberikan petunjuk. Yang begitu saja mudah-mudahan itu. Maka kita juga harus hati-hati. Tapi kalau misalnya kita lihat ada orang yang nggak hati-hati, jangan dicela. Karena kita juga belum tentu diterima amalnya itu. Kita juga belum tentu disenangi oleh Allah. Nah, maka jangan sekali-kali kita mencela orang lain. Bahkan walaupun dia secara zahirnya itu buruk di mata kita, jangan sekali-kali kita cela. Langsung istighfar. Kenapa? Kalau nggak kita istighfari, pintu masuk setan itu. Lihat ada orang yang zahirnya itu sepertinya tidak beradab misalnya. Jangan-jangan dia kekasih Allah. Ayah Buya pernah cerita itu waktu umroh itu. Jadi kata ayah itu di Makkah itu banyak wali-wali itu yang haji itu. Hanya saja mungkin nggak menampakkan diri. Jadi beliau bawa jamaah. Waktu itu jamaahnya pengen nyium Hajar Aswad. Ada orang katanya, bau sekali katanya. Pakaian compang-camping bau sekali. Pakaiannya inilah apa namanya? Kusut lah gitu. Bau. Tapi karena sudah punya firasat ini wali Allah, dipeluk sama ayah itu. Dibawa oleh orang itu lewat aja, nggak susah, nyium semua Hajar Aswad, nggak susah sama sekali. Nah, kita jangan sekali-kali. Kalau kita ini lewat kita itu, nggak dapat keberkahannya. Jelas ya? Jadi ini dulu pembahasan kita, satu pasal saja. Intinya, ketika kita mau mengaji, bersihkan dulu mulut kita ini. Sebelumnya kita bersihkan lahir batin, mulut kita bersihkan, makanya selalu sedia siwak ini. Belilah ini, apalagi yang sudah mau dapat gaji ini, gaji sudah ada di depan mata lagi. Bolehlah 10.000 cuman. Ini juga banyak di stok itu, di rumah itu. Tahu-tahu hilang sehari 2 hari hilang. Nggak dijaga, ini lebih berharga ini bisa menjadikan kita mendapatkan amal ibadah lebih dari 70 kali sholat. Kita mau ngitung 1 sampai 70 aja capek, apalagi sholat 70 kali. Disuruh sholat sekali aja, kalau subuh dibangunkan, belum tentu itu langsung bangun itu. Berusaha dulu, mau sholat sekali itu. Ini 70 kali, bahkan lebih baik. Ya, ada pertanyaan? Jelas? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mengekal di dalam diri kita sehingga bisa kita amalkan istiqomah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, mendapatkan keridhaannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-karim rabi'a qulubina wa nura absarina wa shifaa'a sudurina wa jalaa'a ahzanina وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما وقلبا منيبا وقلبا خاشعا أتيناك به يوم القيامة.
اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقو به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. واجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وأئمة القرآن الكريم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.